kunci yang ada di dalam dompet itu dan mengatakan kalau mungkin kunci ini yang dicari oleh polisi. Lalu ia mengatakan kalau mengetahui kunci itu fungsinya untuk apa, sehingga keesokan harinya mereka langsung pergi ke suatu tempat menggunakan kereta. Sedangkan di tempat itu ternyata banyak sekali polisi. Anak-anak yang bekerja di tempat pembuangan sampah ini tiba-tiba berlari ke suatu tempat dengan sangat buru-buru. Ternyata di sana ada teman mereka yang baru saja dibawa pulang dengan kondisi penuh luka. Anak ini baru saja diculik oleh polisi karena anak ini menyimpan bukti-bukti korupsi salah satu pejabat yang dilindungi polisi di tempat ini. Tapi walaupun begitu, anak-anak ini tidak pernah jera. Mereka malah melanjutkan aksi mereka untuk mencari rumah koruptor yang ingin mereka bongkar kasusnya. Hanya dengan modal nekat, akhirnya mereka berhasil menemukan rumah koruptor itu. Dan ternyata ada orang yang berbaik hati di sana, yaitu petugas kebersihan yang bekerja di rumah koruptor itu. Ia melindungi anak-anak itu dan bercerita bagaimana bisa koruptor itu semua kebusukannya terbongkar. Sedangkan satu temannya yang lain bersama salah seorang wanita sedang berada di sebuah penjara. Mereka menyogok petugas lapas di sana agar bisa masuk ke penjara itu. Dan di dalam sana mereka akan menemui seorang napi yang ternyata itu adalah paman dari orang yang sudah membongkar korupsi pejabat itu. Dan anak ini memberikan pesan orang itu kepada pamannya kalau rencananya sudah akan berhasil untuk menghentikan koruptor besar itu. Mendengar pesan dari anak itu, napi ini sangat merasa lega karena usahanya tak sia-sia sampai di penjara. Dan kembali ke beberapa waktu sebelumnya, inilah dia orang yang berhasil membongkar kebusukan koruptor itu. Pria ini adalah tangan kanan koruptor itu sendiri. Ia dipercaya menjaga berangkas tempat penyimpanan semua hasil korupsi bosnya dan bagaimana ia membongkar semua kebusukan koruptor itu. Pria ini merampok semua uang hasil korupsi milik bosnya. Begitu juga dengan buku catatan dari mana aliran dana korupsi itu. Ia memasukkan uang-uang itu ke dalam kulkas yang rusak di rumah bosnya. Dan ia sendirilah yang sebenarnya merusak kulkas itu. Sehingga kulkas itu harus dibuang. Dan dengan penuh senyuman ia pergi bersama kulkas rusak yang berisi uang triliunan. Tapi sayang pria itu sudah tertangkap oleh polisi. Dan kini anak-anak inilah yang menyimpan semua petunjuk tempat di mana pria itu menyimpan semua barang bukti hasil korupsi tadi. Tentu saja anak-anak ini hidupnya tidak aman sekarang. Tempat mereka tinggal terus dikejar-kejar oleh polisi. Namun untung saja anak-anak ini berhasil kabur dari rumah mereka. Dan wanita yang selalu melindungi mereka lah yang kini tertangkap.